Pihak nasabah atau debitur BPR Bina Usaha Dana Larantuka atas nama Ricardus Rikileo bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor OJK Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Ombudsman, dan Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur untuk melakukan beberapa laporan pengaduan. Nasabah BPR Bina Usaha Dana merasa tidak puas dengan tindakan sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Larantuka atas permintaan BPR. Kuasa hukum dari debitur Ricardus Rikileo, Bernardus Platin SH mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya terkait permasalahan yang sedang menimpa kliennya. Di KPKLN, pihaknya hanya ingin mengkonfirmasi adanya informasi terkait pengajuan permohonan pelelangan objek agunan nasabah oleh Pengadilan Negeri Larantuka. Menurut pihak KPKLN Kupang, bahwa memang benar pihak Pengadilan Negeri Larantuka pernah melakukan pengajuan permohonan pelelangan objek agunan nasabah BPR Larantuka ke KPKLN. Namun karena dokumen permohonannya dianggap belum lengkap, maka dikembalikan lagi kepada pihak Pengadilan Negeri Larantuka. Hingga saat ini belum ada pengajuan permohonan pelelangan kembali oleh pihak Pengadilan Negeri Larantuka. Apabila objek agunan nasabah hendak dilakukan pelelangan, maka nasabah akan mendapat pemberitahuan. Sampai dengan saat ini belum ada permohonan. Belum ada permohonan lelang. Kalau menurut kami dengar di sana tidak salah ya Ibu. Iya. Itu bahwa mereka sudah mengajukan permohonan di sini, permohonan lelang. Iya, tapi kami kembalikan Pak, karena persyaratannya tidak lengkap. Nah itu amat betul. Nah, Dan kami ditakut-takuti dengan semua itu sudah di KPK-nya, semua itu ditakut-takuti seperti itu. Gini Bu, kalau Bu terjadi lelang, Ibu pasti akan mendapat surat pemberitahuan. Jadi kalau ada lelang, pasti nanti Ibu dapat surat pemberitahuan dari pemohonnya. Dalam hal ini dari pengadilan. Gitu Ibu. Jadi kalau Ibu objeknya jaminannya Ibu dilelang, pasti Ibu dapat pemberitahuan. Tidak mungkin tidak. Bernardus Platin SH menekankan, inti dari permasalahan ini adalah pihaknya menginginkan adanya proses reschedule oleh pihak BPR agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. keterkaitan dengan penetapan pengadilan itu oke-oke saja. Itu adalah kewenangan hak daripada pihak pengadilan berdasarkan permohonan dari pihak BPR. Akan tetapi kita melihat lebih jauh lagi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Perjanjian Kredit, bahwa di dalam perjanjian kredit itu adalah sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat inkrah, yang disebut dengan perjanjian gross acta. Karena perjanjian bersifat gross acta, maka itu sama dengan putusan pengadilan yang bersifat mempunyai kekuatan hukum yang inkrah. Tinggal saja dilaksanakan eksekusi. Pihak Komisi Yudisial juga membenarkan adanya laporan pengaduan dari salah satu warga Flores Timur dan pihaknya akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang ada. Ya memang benar, tadi barusan kita sudah menerima laporan dari salah satu masyarakat Flores Timur. Proses laporan itu, menindaklanjuti laporan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan laporan pengaduan di Komisi Yudisial, debitur BPR bersama kuasa hukumnya melanjutkan kunjungannya ke kantor Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur dengan melakukan pengaduan yang sama. Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Borobeda membenarkan ada 2 laporan pengaduan dari warga Flotim ke lembaganya. Menanggapi permasalahan debitur Ricardus Rikileo, Darius mengatakan tidak dapat melakukan tindakan apapun saat ini karena sedang dalam proses hukum. Ada 2 laporan sebenarnya yang masuk sini, satu dari Ibu Erna itu. Ibu Erna itu memenuhi syarat, tapi karena ada syarat lain yang belum terpenuhi sehingga kita sudah surati lengkap. BPR juga? Ibu Erna, ya. Ibu Erna itu BPR apa Pak? Saya tidak ingat ini. Tapi belum lengkap sehingga kami minta lagi. Kalau Ibu Erna ini juga kami sudah surati bahwa memang tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan karena kewenangan di undang-undang kan dibatasi seperti ini. Tetapi kami, saya melaksanakan fungsi-fungsi membantu di luar itu. Jadi membantu di luar masuk sini. Saya berupaya untuk memfasilitasi. Saya sebenarnya sudah mengontak, kemarin saya sudah kontak kepala KPKNR terkait dengan proses lelang. Lalu mereka kemarin dari sini ke sana saya minta agar dijelaskan begitu kira-kira masalahnya seperti apa. Di OJK juga sudah saya upayakan untuk
kalau bisa OJK bisa menjelaskan apa yang diterapkan oleh BPR di Flores Timur itu apakah benar misalnya sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan atau keuangan atau non-bank, atau mungkin ada peraturan-peraturan internal di BI misalnya terkait dengan kredit yang dikategorikan sebagai macet, lalu mesti sita jangan dan seterusnya, itu mohon dijelaskan supaya debitur itu mengerti. Panitera Pengadilan Negeri Larantuka Lahibu Weni Esa mengatakan, pengadilan hanya sebagai media atau fasilitator. Tindakan sita eksekusi yang dilakukan atas dasar permintaan dari kuasa hukum pihak yang merasa dirugikan, yaitu BPR Bina Usaha Dana Larantuka. Lahibu Weni menambahkan, saat ini pengadilan sedang melengkapi dokumen permohonan pelelangan ke KPK LN Kupang. Adam Betan, kontributor Flores Timur, Clement Funit, AFB TV.